saya akan membawakan mengenai tutorial analisis bisnis di manajemen keuangan dengan metode expected. Ini hanya perkiraan saja, jadi semisal ada klien yang ingin membuat bisnis sama kita, jadi kita memberikan suatu gambaran mengenai apabila hal ini terjadi. Ini expected teman-teman. Di situ tadi ada investasi. Nah, di sini ada investasi teman-teman. Ini cara menemukan total kebutuhan investasi, yaitu seluruh total dari persiapan dan investasi lain-lain itu ditambahkan di sum saja. Dan kemudian di sini ada analisis investasi seperti ini. Angka-angka tersebut, harga unit dan lain-lain itu diambil dari investasi teman-teman. Untuk ini jumlah itu diambil dari investasi juga, kan sama dengan investasi. Kemudian untuk nilai itu diambil dari harga unit, dan unit ekonomi 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Karena di investasi itu tulisannya 10 tahun. Kemudian di sini ada penyesuaian seperti itu, dan tahun 1 itu F5 dikurangi penyesuaian dikurangi dengan nilai. Nah, di sini juga ada penyusutan dikurangi tahun pertama. Kemudian di sini ada hasil dari nilainya, ya, kita kembali ke nilai. Ada total data berinvestasi. Nah, itu seluruh data itu sudah terbagi teman-teman, tinggal kalian sum aja. Nah, di sini ada total kebutuhan investasi, itu total dari semua unit di situ ditambahkan teman-teman. Dan akan menghasilkan sekitar 3M811 juta. Di sini ada tahun pertama tadi, kemudian ada modal kerja. Di sini kita menulis bahan-bahannya teman-teman. Oke, langsung biaya operasional aja, karena tadi gampang ya, mungkin modal kerja itu bisa diarang-arang. Dan di sini ini inti dari pembahasan kita itu di income statement, ya, di income statement. Di sini ada rata-rata pertumbuhan inflasi. Nah, ini kenapa di expected itu 3%, karena expected itu hanya seperti rata-rata lah di 30. Jadi kan ada rata-ratanya, nanti ada. Nah, di sini kenapa bisa expected itu karena kita ambil di pertengahan, ada pesimis sama optimis. Nanti kita jelaskan ya. Kemudian langsung ke proses. Di sini kita di NPV. Nah, ini cara mencari NPV seperti itu teman-teman. Itu rumusnya, bisa dipakai aja 11,5%, kemudian dikali dengan H4 H13, kemudian ditambah dengan H3 itu investasi. H3 itu investasi. Oke, jadi di sini kita cara mencari PI itu sama seperti mencari NPV, seperti itu. Dan ini satu bulan itu ada di bagian biaya operasional. Dan ini kemudian caranya itu seperti itu, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini di sini ada perhitungan PP, dan ini kesimpulan dari metode expected teman-teman ya, analisis expected. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di sini ada pajak 20% itu tadi dari biaya operasional, seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada itu tadi income statement, ada ini itu F4 ditambah G4, dan ini D3 itu dari investasi. Kemudian ada proses kualitatif itu di H4. Kemudian ini itu sama seperti tadi yang di atas ya teman-teman. Nah, di sini biaya nilai NPV-nya itu sekitar 20.970. Itu maaf saya belum ganti teman-teman ya. Jadi expected itu perusahaan mengambil rata-rata dari penjualan dan juga hasil inflasi, yaitu inflasi dari 3%, dan item terjualnya itu di tengah-tengah, jadi tidak kurang dan tidak lebih. Jadi analisisnya itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke metode optimis teman-teman, yang dimana optimis itu mudahnya apabila perusahaan itu dapat mendapatkan keuntungan yang lebih. Di sini nanti akan kita cek teman-teman ya, di seperti biasa. Sebentar, modal kerja ini masih sama teman-teman, ini yang ini masih sama teman-teman ya, ini masih sama seperti biasa. Kemudian ada berapa persen. Nah, di sini di income statement ini adalah hal yang cukup kita ubah-ubah aja kalau ingin membuat
analisis kelayakan bisnis di manajemen keuangan itu di biaya operasional atau perkiraan penjualan dan di inflasi aja teman-teman. Ya, cukup kita ganti aja di, kalau untuk optimis itu di angka 2% karena peluang inflasi itu sedikit menurunkan harga barang-barang teman-teman, dan penjualan di sini itu cukup tinggi, itu sekitar ada 5.000 dan 6.000, yang tadi kan cukup rendah teman-teman. Ya kalian bisa lihat yang tadi itu harganya itu peningkat penjualannya itu tidak setinggi ini karena optimis itu perusahaan mendapatkan keuntungan yang yang paling banyak. Jadi di sini kita hanya membuat perkiraan, analisis kelayakan untuk perkiraan supaya investor mau mendanai kita teman-teman, seperti itu. Nah kita bisa lihat di sini itu ada 2% dan di sini nah kita mendapatkan keuntungan sekitar 7 miliar 800 900 sekian per tahun dan 500 per bulan, 500 juta per bulan. Oke, di sini kita lanjut. Untuk rumus itu sama seperti yang tadi, sama seperti yang expected, tapi di sini bedanya kita tinggal mengganti investasinya saja teman-teman. Kalau seperti ini, kalau misalnya kalian membuat tabel seperti ini akan langsung masuk aja, kalian tinggal masukin angka saja, akan jadi seperti ini. Kalian tinggal ganti aja inflasinya sekitar segini dan penjualan sekitar segini, nanti totalan kalian itu tinggal diganti aja teman-teman. Totalan tadi hasil penjualan itu kalian tinggal ganti aja. Nah di sini masih sama rumusnya teman-teman. NPV 11,54, maaf ini saya salah, maaf. Nah seperti itu. Oke, itu sekitar 22 miliar 438, naik di 2 miliar teman-teman. Kemudian di sini ada IRR itu sekitar, ini tinggal kalian sum aja, tinggal ditambah aja seperti itu. IRR seperti itu, kalian tinggal tambah aja, maka menghasilkan 103%, dan ini 6,88 nya di PI. Nanti di akhir akan saya jelaskan apa itu NPV, IRR, PI, dan APR, dan juga PPM. Oke, untuk PI segini itu rumusnya seperti itu teman-teman. Ya, kalian bisa contoh di sini, kalian bisa contoh seperti apa yang saya tulis. Kemudian ada ARR, itu ada F14 salah satu dibagi dengan D3, berarti total EAT dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. 100% itu ya memang 100% itu dari hasil penjualan 100% itu ya. Kalau misalkan 100%, kemudian ada 1 tahun 1 bulan 12 hari, itu sama, kita nggak usah kan. Nah di sini itu D3 dibagi dengan H4, itu nilai IRR nya dibagi dengan H4, jadi totalnya adalah sekian 1,0186. Kemudian di PI itu ada 12,201, rumusnya itu aja 17 dikali 12 itu dari total 1 tahun, yaitu 12 bulan. Kemudian ada APR itu sekitar 5,55% teman-teman. Itu dari P5 dikurangi P4 dibagi dengan P4 dikali dengan 100%, sama 100% karena acuan dari seluruh persenan itu ada di 100%. Sini masih sama dan ini D3 dibagi H4, investasi dibagi dengan proses di tahun pertama dikali dengan 12, itu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Oke teman-teman, kita akan lanjut di metode pesimis teman-teman, yang dimana perusahaan itu mendapatkan perkiraan penjualan yang cukup buruk, yaitu di inflasi yang cukup tinggi ya, misalnya di angka 4%, 5%, 7%, pokoknya yang tinggi-tinggi lah. Pokoknya dia itu mendapatkan peningkatan inflasi yang cukup tinggi. Perusahaan memperkirakan inflasi itu sekitar misalnya 4% di sini. 4% di sini. Jadi mungkin perkiraannya itu kalau misalkan 4% akan mendapatkan keuntungan sekian seperti itu teman. Nah di sini kita bisa lihat tuh penjualannya kan makan menurun tuh. Tadi yang paling besar itu 5.000 dan sekarang paling kecil nih 3.500. Di angka produknya hanya terjual di sekitar 4.000
di 3.500 saja. Kita cukup ganti di inflasi aja intinya teman-teman. Nanti kalau misalnya inflasi udah diganti nanti hasilnya kan keluar sendiri teman-teman, seperti itu. Karena kita udah nyangkut-nyangkutin langsung aja kita ke NPV ya kan. Di sini kita bisa lihat NPV-nya itu sangat rendah di angka 14 miliar saja teman-teman. Dan kemudian nah kan tuh ini dari angka inflasi teman-teman, kenapa bisa tebus gitu, itu dari angka inflasi. Kita bisa lihat di total yang di bawah tuh kan, totalnya tuh hanya mencapai 5 miliar 474 saja teman-teman, dan 456 saja, dan itu per bulannya 456 juta, dan itu cukup kecil ya teman-teman, karena yang tadi itu sekitar 500, yang ekspektasi 500, masa ini cuma 400 gitu lah teman-teman. Nanti IRR juga itu sekitar 70%, tadi bisa sekitar 100% lebih kan. Dan di sini rumusnya masih sama teman-teman. Kalau di sini kita tinggal ganti angkanya aja teman-teman untuk menyelesaikan tugas analisis keuangan ini teman-teman. Kalau misalkan kalian dikasih tugas, kalau misalkan ingin membuat sebuah kelayakan bisnis beneran, ini bisa dicontoh teman-teman seperti ini. Jadi supaya investor itu menganggap kita bahwasanya itu bisa nih perusahaan kita bisa nih menjadi perusahaan yang maju. Soalnya kita udah mendapatkan berbagai kondisi, itu ada inflasi yang tinggi, inflasi rendah, dan inflasinya itu rata-rata. Jadi perusahaan kita itu diakui oleh para investor itu supaya tidak bingung terhadap kita, ini bisnis akan maju atau tidak, nah seperti itu. Oke, langsung lanjut aja. Itu di prosesnya itu sekitar 30 miliar. Pokoknya di sini kan tinggal ganti aja ya teman-teman. Nah, kalau gitu saya akan menjelaskan mengenai NPV itu apa. Di sini NPV itu net present value, yaitu atau bisa dikatakan nilai sekarang bersih. Itu adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai investasi awal. Kemudian ada IRR, yaitu internal rate of return, adalah tingkat pengembalian investasi yang membuat NPV sama dengan 0. Jadi tingkat pengembalian dari investasi tersebut ya agar NPV-nya itu akan menjadi 0. Kemudian ada PI, perbandingan nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. Ini mengenai arus kas. Kemudian ada PP, adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Jadi seberapa lama perusahaan dapat mengembalikan modal untuk modal awal investasinya, seperti itu teman-teman. Dan mungkin hanya ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan masih belum paham, saya mohon maaf teman-teman. Oh ya, atau bisa dibilang seperti ini. NPV itu nilai keuntungan bersih, IRR itu tingkat pengembalian persen, P itu efisiensi investasi, kemudian ada PP kecepatan balik modal, seperti itu teman-teman. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum paham mengenai apa yang saya jelaskan, saya mohon maaf. Kalau misalkan kalian paham, alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Adios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.